Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kita lanjutkan pembahasan soal geometri untuk OSN bidang matematika. Oke, di sini kita diberikan segitiga PQR, ya, segitiga sembarang PQR, di mana titik I, O, dan C berturut-turut adalah incenter, orthocenter, dan circumcycle. Nah, Q dan R adalah titik-titik yang ada pada lingkaran, ya, lingkaran Q, I, O, C, R. Oke, pertanyaannya adalah tentukan besar sudut P. Oke, untuk menyingkat waktu coba kita bahas. Oke, yang pertama jelas kita harus cek, ya, satu persatu, dan mulai dari I, O, dan C. Nah, kita diinformasikan bahwa I ini atau titik I adalah in center, artinya adalah pusat lingkaran dalam. Jadi lingkaran ada di dalam segitiga dengan pusatnya adalah I. Nah, kalau kita gambarkan, ya, kurang lebih seperti ini. P, ya, P, Q, R. Nah, ini ada lingkaran di dalam segitiga dengan pusatnya I, maka I ini disebut dengan in center. Nah, untuk mendapatkan pusat lingkaran ini bisa diperoleh dari perpotongan dari ketiga garis bagi, ya, garis bagi sudut P kita bagi dua dengan sudut yang sama, kemudian titik I kita buat garis bagi dengan sudut yang sama, kemudian R juga demikian kita bagi, ya, dengan sudut yang sama, sehingga perpotongan antara ketiga garis bagi itu tepat ada di titik pusat lingkaran dalam. Nah, kemudian coba kita perhatikan segitiga QIR, karena nanti kita ujung-ujungnya ingin mencari sudut dari QIR. Oke, segitiga QIR. Nah, ini kalau seandainya kita jumlah ketiga sudutnya, ya, pastinya sama dengan 180 derajat. Pertama, sudut QIR, ya, sudut ini ditambah setengah dari sudut Q, karena ini sudutnya sama besarnya, maka pastinya ini setengah Q, ini juga setengah Q. Jadi setengah Q ditambah setengah R, maka ini kalau dijumlah sama dengan 180 derajat. Nah, atau kalau kita nyatakan dalam bentuk sudut QIR sama dengan, maka akan sama dengan 180 derajat dikurang penjumlahan ini, setengah Q setengah R. Jadi 180 derajat dikurang oleh Q tambah R dibagi 2. Nah, kita perhatikan sudut Q dan R, sudut Q, R dengan sudut P di segitiga PQR. Nah, ini sudut-sudutnya kalau dijumlah juga sama dengan 180 derajat, ya, segitiga. Maka Q tambah R bisa dinyatakan dalam bentuk 180 min P, ya, karena sudut P tambah sudut Q tambah sudut R itu sama dengan 180 derajat, maka sudut Q tambah sudut R sama dengan 180 min P. Nah, kemudian ini kalau kita sederhanakan 180 bagi 2 kan jadi 90, maka kita peroleh 180 min 90 derajat, ya, kemudian min kali min jadi plus P dibagi 2. Nah, ini kalau kita jumlah 180 kurang 90 akan sama dengan 90 derajat. Jadi sudut QR, ya, sudut QIR itu sama dengan 90 derajat ditambah P per 2. Oke, ini kita simpan terlebih dahulu, ya. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari O dan C. Oke, titik O diinformasikan adalah orthocenter, artinya titik tinggi. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini, PQR, ya, titik tinggi didapat dari perpotongan dari ketiga garis tinggi. Jadi dari Q memotong PR, ya, tegak lurus persis di titik B. Kemudian R garis tingginya adalah RC, berarti dia siku-siku di C. Kemudian P tegak lurus dengan QR itu persis di titik A. Nah, seperti itu. Perpotongan antara ketiga garis tinggi adalah titik tinggi. Ya, kita lambangkan dengan O. Ya, diinformasikan di soal adalah O. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa segitiga QOC dengan segitiga QPB itu sebangun.
Kenapa sebangun? Karena yang pertama, sudut CQO itu sama dengan sudut PQB ya, sudutnya sama-sama di Q, pasti sama. Kemudian yang kedua, karena ini garis tinggi, maka di C tegak lurus alias 90 derajat, di B juga demikian ya, tegak lurus alias 90 derajat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sudut Q ya, QCO itu sama dengan sudut QBP ya, sama-sama 90 derajat karena dia siku-siku. Nah, karena dua sudut sudah sama, maka pastilah sudut yang terakhir pasti sama. Ya, ini sudut QOC dengan sudut QPB atau sudut P. Ya, jadi kesimpulannya sudut QOC ya, QOC sama dengan sudut P. Jadi berdasarkan sudut, maka segitiga QOC dengan segitiga QPB adalah sebangun. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa di garis CR sudut QOR ya, itu berpelurus dengan sudut QOC, sehingga sudut QOR kalau ditambah dengan sudut QOC itu pasti 180 derajat karena berpelurus, sehingga sudut QOC sama dengan 180 derajat dikurang sudut QOC. Sehingga bisa dituliskan karena tadi sudut QOC sama dengan P ya, sudut QOC sama dengan P, maka sudut QOR sama dengan 180 derajat min P. Nah, ini yang kedua kita simpan ya. Titik O adalah orthocenter atau titik tinggi. Nah, yang terakhir adalah titik C. C ini adalah circumcycle ya. Salah nih, circumcycle. Oke, sudah direvisi. Jadi C adalah circumcycle atau pusat lingkaran luar. Artinya ya, titik C ini adalah pusat dari lingkaran luar di luar segitiga PQR, di mana titik PQR ada pada lingkaran. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Ya, seperti ini ya gambarnya. Jadi C adalah titik pusat lingkaran luar segitiga PQR. Nah, karena C ini adalah pusat lingkaran, Q dan R ada pada lingkaran, maka QCR adalah sudut pusat, sementara QPR adalah sudut keliling. Sebagaimana kita ketahui bahwa sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling. Jadi kita dapatkan sudut QCR ini 2 kali sudut pusat ya, ini sudut 2 kali dari sudut keliling ya, ini sudut P ya. Jadi QCR sudut pusat sama dengan 2 kali sudut P. Nah, ini kita simpan. Jadi dari ketiga nilai-nilai sudut tadi kalau kita gabungkan, yang pertama I adalah in center, pusat lingkaran dalam, kita dapat sudut QIR itu 90 derajat tambah P dibagi 2. Kemudian O adalah orthocenter alias titik tinggi, maka sudut QOR ya, QOR itu besarnya 180 derajat dikurang P. Dan yang terakhir ya, titik C adalah circumcycle. Oke, sudah direvisi. Titik C adalah circumcycle atau pusat lingkaran luar, maka yang tadi kita sudah peroleh besar sudut QCR ini sama dengan 2 kali sudut P. Nah, karena kita tahu bahwa ya, titik Q, I, O, C, dan R ada pada satu lingkaran, diinformasikan ya. Nah, maka bisa kita tuliskan bahwa sudut QIR dengan QOR dan QCR itu besarnya sama karena dia adalah sudut keliling. Nah, di mana sudut QIR adalah 90 derajat tambah P per 2, sudut QOR adalah 180 min P, nah sudut QCR adalah 2P. Nah, kalau kita lihat ada 3
ruas, ya, cukup kita gunakan ruas tengah dan kanan ya untuk mendapatkan nilai P. Jadi 180 derajat min P sama dengan 2P atau 180 derajat sama dengan 3P. Nah, kalau kita bagi 3 kedua ruas maka dapatlah 3P sama dengan 180 atau P sama dengan 60 derajat. Nah, ini tadi kalau nggak salah ada di opsi C. Ya, jadi besar sudut P adalah 60 derajat. Baik, demikianlah pembahasan video soal geometri. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.